Hai semuanya, selamat datang kembali di Nonton Bareng. Dan hari ini, admin akan menceritakan film berjudul Five Elements Secret Art. Bersiaplah dengan spoilernya. Film dimulai pada masa dinasti Tang. Terlihat saat itu seseorang yang dijuluki sebagai Master Api Barat, pemilik cincin elemen api, diserang oleh 3 wanita misterius. Namun, dia bisa mengalahkan ketiga wanita itu dengan gampang. Tapi seorang pria tiba-tiba muncul dan langsung menghabisi Master Api Barat dan mengambil cincin elemen apinya. Mereka lalu kembali ke markas dan terungkap pria ini adalah seseorang yang dijuluki sebagai pembunuh dewa. Dia bersama 3 anak buahnya, Youji, Guizi, Guiyan, mencari cincin 5 elemen ke penjuru negeri. Tujuannya agar pembunuh dewa ini bisa hidup abadi dengan menggunakan kekuatan dari cincin 5 elemen. 4 cincin sudah berhasil mereka rebut dan hanya tinggal cincin emas elemen terakhir. Pembunuh dewa lalu mengutus anak buahnya untuk mencari dan menemukan cincin emas itu. Sementara itu, di pinggiran kota Ping'an, terlihat seorang pemuda bernama Yang Yiji sedang berjualan seperti biasa. Dia juga ditemani oleh Xiaoyi dan Aju. Namun tiba-tiba preman kampung datang mengganggunya. Walaupun Yang Yiji terlihat bernyali, namun dia hanya omong besar. Saat para pengganggu mengejarnya, ayahnya lalu datang dan mencoba menyelamatkan Yang Yiji. Dia meminta para preman untuk keluar dari rumahnya dan dia akan melakukan apapun. Para preman menuruti dan pada akhirnya Lao Yang dipukuli sampai babak belur. Sementara itu Yang Yiji yang sedang bersembunyi didatangi oleh seorang pak tua aneh yang langsung menghajarnya. Dan pria itu mengaku dia melihat Yang Yiji adalah pemuda berbakat. Dia menawarkan Yang Yiji untuk menjadi muridnya. Jika Yang Yiji setuju, dia harus datang ke pusat kota untuk menemuinya. Di malam itu, Yang Yiji pulang ke rumahnya dan bertemu dengan ayahnya. Di sini, terlihat Yang Yiji bersikap kurang ajar dengan ayahnya. Meskipun begitu, ayahnya ini sangat menyayangi anaknya. Mereka sempat bertengkar karena Yang Yiji lagi-lagi membuat masalah. Namun Yang Yiji malah melawan dan mengancam akan pergi dari rumah. Setelah semalam merenung, Yang Yiji memutuskan pergi ke kota Ping'an untuk menemui si pak tua. Dia meninggalkan sepucuk surat untuk ayahnya dan berjanji akan kembali setelah sukses. Singkat waktu, Yang Yiji akhirnya sampai di kota Ping'an dan bertemu dengan si pak tua. Kemudian tanpa basa-basi, pak tua itu langsung membawa Yang Yiji ke atas pagoda di pusat kota Ping'an, di mana semua ruangan itu terbuat dari emas. Lalu di sini, si pak tua mencoba mengetes kemampuan Yang Yiji. Di tengah pelatihan mereka, Yang Yiji mengeluarkan kemampuan yang membuatnya terkejut sendiri, yakni dia memiliki kemampuan mengendalikan logam atau mereka menyebutnya alkimia. Dan benar, Yang Yiji adalah orang yang selama ini dicari-cari. Dan setelah itu, Yang Yiji pun resmi diangkat menjadi muridnya. Dan dia akan mengajari Yang Yiji cara mengendalikan kekuatannya ini. Singkat waktu, Yang Yiji mulai bisa mengendalikan kekuatan alkimianya, yang menunjukkan jika Yang Yiji memang orang berbakat. Setelah melihat kemampuan Yang Yiji, pak tua ini, sebut saja Simon, lalu memberikan cincin emas dan meminta Yang Yiji untuk menjaganya. Simon lalu bercerita, 100 tahun yang lalu, ada seorang murid dari sekte 5 elemen yang mempelajari ilmu terlarang untuk hidup abadi. Tapi dia dikalahkan dan disegel oleh rekan seperguruannya. Semenjak saat itu, sekte 5 elemen membagi kekuatan sektenya menjadi 5 dan meminta orang-orang terpilih untuk menjaga kelima cincin itu. Namun, sekarang orang itu telah bangkit lagi dan telah mengumpulkan 4 cincin. Jika cincin lalu tak lama setelah direbut, 3 anggota pembunuh dewa datang ke sana akan ada orang yang menyerang Simon dan Yang Yiji. Sebenarnya di sini Yang Yiji telah tertangkap
namun Guizi malah menyerang Yaoji dan berniat membunuhnya. Tapi dia dan Yang Yiji malah terjatuh dari atas pagoda. Namun, Yaoji mengorbankan tubuhnya untuk menyelamatkan Yang Yiji. Sementara Simon pada akhirnya tertangkap. Besok paginya, Yang Yiji merawat Yaoji yang terluka cukup parah, dan mereka sekarang terdampar di tebing air hitam yang lokasinya terpencil dan jauh dari pemukiman. Berkat obat-obatan yang dibuatnya, membuat Yaoji pada akhirnya berhasil sembuh. Dan berkat itu, Yang Yiji menemukan harta karun di tempat itu. Ia kemudian meminta Yaoji untuk mengajarinya mantra teleportasi. Setelah itu, dia akan menyerahkan cincin emasnya. Yaoji setuju dan dia mengajari Yang Yiji mantranya. Dia tak khawatir jika Yang Yiji berniat kabur, karena untuk menguasai mantra ini butuh latihan khusus. Namun, hanya sekali mencoba, Yang Yiji langsung bisa berteleportasi ke kota Ping'an dan kabur dari Yaoji. Setelah itu dia menjadi orang kaya dadakan dan membeli apapun yang dia mau. Dia kemudian kembali ke desanya dan menemui preman kampung yang biasa buat onar. Di hadapan satu butir emas, preman kampung itu langsung nurut. Bahkan, preman itu rela dipukuli demi mendapat emasnya. Yang Yiji lalu kembali ke rumah dan menemui ayahnya yang saat itu sedang sakit karena berhari-hari mencari keberadaan Yang Yiji. Namun bukannya introspeksi diri, dia malah menyalahkan kedua temannya. Setelah itu, dia memanggil tabib terkemuka di kota Ping'an untuk mengobati ayahnya. Sementara itu, Yaoji yang sedang bermeditasi didatangi oleh Guizi yang langsung menyerangnya. Namun, Chenmo datang ke sana dan menghentikan pertarungan mereka. Dan Chenmo pun menangkap Yaoji dan dia akan dihukum. Saat Yaoji sedang diikat bersama Simon, dia akhirnya sadar jika Simon berasal dari sekte yang sama dengannya, yakni dari tebing air hitam. Selama ini Yaoji mengira jika dia satu-satunya orang yang selamat dari pembantaian anggota sekte 5 elemen. Namun, karena penjelasannya panjang, Simon pun meminta Yaoji untuk keluar dulu dari sini dan nanti dia akan menjelaskan semua yang terjadi. Di waktu yang sama, karena kekayaannya ini akhirnya membuat Yang Yiji malah menjadi sombong. Dan dia tak tahu jika seseorang sedang mencari dirinya. Guizi dan Guiyan sampai di rumah Yang Yiji dan sudah memukuli dua temannya. Namun tiba-tiba, Lao Yang muncul mengendalikan semua logam yang ada di sana. Ternyata selama ini Lao Yang menyembunyikan kemampuannya. Dia lalu membunuh Guizi. Namun saat akan menghabisi Guiyan, tiba-tiba Chenmo muncul menangkap semua orang dan membunuhnya di depan mata Yang Yiji. Yang Yiji lalu kabur diselamatkan Simon. Namun dia belum bisa menerima kenyataan ini. Dia bahkan ingin membunuh Yaoji karena dianggap Yaoji bersekongkol dengan pembunuh dewa. Tapi Simon menenangkannya. Setelah itu Simon menceritakan semua kebenarannya ke Yaoji. Selama ini, Yaoji dibohongi dan dimanfaatkan oleh Chenmo. Chenmo adalah pembunuh dewa dan pelaku adu domba di dalam sekte 5 elemen. Dan dia juga yang telah membantai anggota tebing air hitam. Namun dia menuduh anggota sekte 5 elemen yang melakukannya. Meskipun awalnya Yaoji tak percaya, tapi Simon meyakinkannya. Setelah itu Yang Yiji muncul dan dia mengatakan jika dia ingin balas dendam dengan menghabisi si pembunuh dewa itu. Dan bagaimana cara mengalahkannya? Simon lalu menjawab, Yang Yiji harus merebut cincin api dan menggunakan cincin api dengan cincin emas, baru bisa mengalahkan elemen kayu milik pembunuh naga. Namun jika harus merebutnya sekarang, itu tak mungkin. Satu-satunya jalan yakni kembali ke masa lalu melalui teratai air hitam milik sektenya. Dan teratai itu mekar setiap 60 tahun sekali. Dan kebetulan hari ini adalah hari di mana teratai itu akan mekar. Yang Yiji tak boleh gagal. Jika dia gagal, maka harus menunggu 60 tahun lagi. Singkat waktu, Yang Yiji berhasil merebutnya. Namun saat kabur, dia sempat berhadapan dengan Guiyan. Sementara itu Guiyan masa depan datang menemui Simon dan mengajaknya untuk bertarung. Dan ternyata apa yang dirasakan Guiyan di masa lalu sampai ke tubuh Guiyan di masa depan. Karena waktu yang mepet, Yang Yiji pun lalu mengeluarkan golem tanah untuk mengakhiri pertarungannya dengan Guiyan. Dan pada akhirnya membunuhnya. Begitupun di masa depan.
Yang Yichi lalu bertemu dengan Yauji dan memberitahukan Yauji jika dia adalah orang yang akan Yauji temui nanti. Di masa depan, Chenmo yang menyadari hilangnya cincin api langsung menghabisi Simon. Namun Yauji dibiarkan hidup karena elemen kayu miliknya membutuhkan air untuk bertahan hidup. Sementara itu di masa lalu, Yang Yichi akhirnya kembali ke masa depan. Namun dia melihat Simon tergeletak sekarat, dan sebelum ajal menjemput, Simon meminta Yang Yichi untuk mengalahkan pembunuh dewa dan menyelamatkan Yauji. Di waktu yang sama, Chenmo bersiap untuk membunuh Yauji karena Yauji sudah tahu semua kebenarannya. Tapi Yang Yichi datang tepat waktu, lalu menantang Chenmo untuk bertarung. Chenmo sangat licik. Dia membawa Yang Yichi ke area hutan, yang dimana area itu tak ada unsur logam. Merugikan Yang Yichi, tapi menguntungkan bagi Chenmo. Saat Yang Yichi akan dihabisi, tiba-tiba seorang pria tua muncul dan membantu Yang Yichi. Mereka menggabungkan kekuatan, lalu memanggil golem logam dan mengalahkan pembunuh dewa. Mereka lalu segera pergi, dan di sini terungkap jika pria tua ini adalah Yang Yichi 60 tahun dari sekarang. Dia menggunakan teratai air hitam untuk kembali ke masa lalu dan membantu dirinya. Yang Yichi awalnya tak percaya, tapi itulah kenyataannya. Saat Yang Yichi tua akan kembali ke masa depan, Yang Yichi muda meminta dia untuk membawa cincin 5 elemen dan menyegelnya. Mereka lalu berpisah dan film pun berakhir.